TV. Guys, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channelnya aku, TV. Kali ini aku akan berjelajah di rumah Soekarno yang dulu disinggahi oleh Soekarno dan Hatta. Nah, ini tepatnya berada di Rengas Dengklok. Nah, yuk pengen tahu seperti apa isi dalam rumah ini? Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye-bye. Hai guys, hari ini aku akan berjelajah di rumah sejarah di Jangkie Siong. Adalah pemilik rumah di Dusun Bojong, Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, tempat di mana Bung Karno dan Bung Hatta diinapkan oleh para pemuda yang diculik dan menuntut mereka agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan secepat mungkin, yang dimana menjelang proklamasi Soekarno dan Hatta diculik dari Menteng, Jakarta Pusat ke Rengas Dengklok, Karawang. Di sini mereka menginap 2 malam ya guys. Menurut berita yang ada, dulunya rumah ini ada di dekat sungai. Tapi karena abrasi, rumah dipindah guys dan dicopot satu persatu. Mulai dari kayu, bangunan, dan yang menariknya lagi guys, rumah ini masih 95% bangunan masih asli seperti zaman dulu guys, seperti kayu jatinya, dinding-dinding rumahnya, hingga langit-langitnya, dan anyaman bambunya, juga genteng dan lantainya masih asli ya guys. Nah, kalian bisa lihat di sini masih terpampang jelas foto-foto bagaimana Soekarno zaman dulu, Soekarno Hatta. Nah, yang lebih mengejutkannya lagi guys, rumahnya udah 1 abad. Bayangin, udah 101 tahun rumah ini berdiri. Karena rumah ini dibuat pada tahun 1920. Nah, sekarang udah 2021, udah 100 tahun satu lebih lamanya rumah ini berdiri. Perabotannya juga masih bertahan hingga hari ini guys. Sebuah bangku di depan teras ukuran besar berusia 1 abad, dimana menemani rumah ini berdiri. Nah, untuk Bung Karno dan Bung Hatta menginap di kamar ini guys. Nah, ini kalau nggak salah katanya sih kamar yang ditempati oleh Soekarno, tepat di bagian sebelah kanan guys. Nah, ini pun jelas sekali terpampang foto-foto Soekarno zaman dulu. Foto-foto dimana pada masanya itu masih hitam putih ya guys. Dan di sini banyak sekali foto-foto Soekarno, peninggalan Soekarno. Nah, dan juga banyak sekali peninggalan-peninggalan. Nah, ini kasurnya guys, tempat yang dulu ditiduri Soekarno saat diculik selama proses proklamasi. Nah, di sini tuh bener-bener masih asli. Lihat kuncian pintunya juga masih asli. Nah, ini ruang tengah. Ruang tengah ini ruang yang digunakan untuk merumuskan, menyusun perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini kalian bisa lihat kan guys, di sini banyak sekali terpampang foto-foto Soekarno. Nah, ini rumahnya pada masa itu. Nah, ini ada cermin, ada foto Soekarno. Nah, ini pemiliknya nih orang Tionghoa guys. Jadi ada terdapat bacaan-bacaan Chinese atau Mandarin ya guys. Nah, di belakangnya itu ditempati oleh sang anak atau cucu gitu guys. Nah, jadi rumahnya itu belakangnya ditempati, tapi depannya itu dibiarkan untuk menjadi sejarah guys.
Nah, ini ada piagam penghargaan. Nah, ini foto di Jang Kyeseong. Dan ini ada tulisan Mandarin dan aku nggak tahu apa artinya. Nah, di belakang itu ditempati ya guys oleh cucunya atau anaknya gitu. Nah, ini ada foto di rumah Bapak di Jang Kyeseong. Inilah proklamasi 16 Agustus Bung Karno. Nah, ini terdapat beberapa foto Bung Karno saat di sini guys, dan ini banyak sekali peninggalan. Nah, kita bisa lihat di sini foto-foto terpampang jelas kursi yang sepertinya pada zamannya. Nah, ini kamar yang ditempati oleh Bung Hatta guys. Kita bisa lihat guys, ini masih asli banget. Ini tuh kalau di tempatku namanya kasur zaman dulu banget. Ini kakek nenekku dulu pakai ini, tapi ini udah sangat langka dan susah ditemukannya guys, karena ini tuh ranjang zaman dulu, ranjang besi zaman dulu. Nah, ini masih terpampang jelas bahwa foto-foto peninggalan dan piagamnya masih ada, dan kalian kalau kesini pasti banyak melihat nanti piagam-piagam yang diberikan oleh seperti sekolahan atau seperti yang mengunjungi tempat ini. Pasti mereka meninggalkan sebagai kenang-kenangan piagam atau Ini enggak cenderamata, bisa kita sebutnya seperti itu guys. Di atas macan. Nah, Di sampingnya di sini ada foto-foto gambar Soekarno yang kita bisa lihat. Nah, itu mulai dari foto, lukisan, atau foto-foto yang lainnya. Nah, di bawah adalah foto-foto orang-orang yang mengunjungi rumah proklamasi ini. Dan ini di depan kita ada lemari guys, lemari seperti lemari zaman dulu banget ya, lemari yang dibuat dari kayu jati. Dan ini masih asri banget, masih nampak asli ya guys. Nah, ini ada piagam-piagam atau sebuah cenderamata dari orang-orang yang mengunjungi rumah proklamasi ini guys. Dimulai dari anak SMK, anak kuliahan, atau orang-orang yang paham akan artinya sejarah guys. Nah, ini ada piagam penghargaan, ada sertifikat, ada foto-foto orang-orang yang mengunjungi di rumah proklamasi ini guys. Nah, ini dia cenderamata satu-satu dari berbagai macam. Nah, ini ada salah satunya ada tim sejarah Karawang. Nah, ada Bekasi Goes, ada sejarah, ada dari Telkom, ada dari piagam dari SMK, piagam, pokoknya banyak sekali piagam yang mengunjungi rumah proklamasi dan diberikan cenderamata seperti ini loh guys. Nah, cenderamata. Jadi banyak sekali yang ingin mengabadikan momen atau mengetahui sejarah di mana terbentuknya teks proklamasi dibuat dan disusun guys. Ternyata di sini tuh sungguh-sungguh bersejarah. Karena apa? Karena teks proklamasi dibuat, disusun, dirancang di rumah ini guys. Bayangin betapa bersejarahnya rumah ini guys. Nah, jadi begitu banyak orang yang ingin mengunjungi dan memberikan cenderamata di rumah ini guys. Nah, untuk info lebih lanjut, kalian bisa langsung datengin aja rumah proklamasi Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok guys. Di jalan raya pun sudah ada kok bacaannya, rumah proklamasi di Rengas Dengklok. Jadi tidak sulit untuk mencari tahu di mana letak rumah ini guys. Nah, di ruang tengah inilah Soekarno dan Hatta menulis teks proklamasi guys dan menyusunnya. Nah, ini adalah pemilik dari rumah ini yang sudah 1 abad lamanya rumah ini berdiri, adalah di Jang Kyeseong. Nah,
ini tulisannya Mandarin, aku tidak mengerti guys. Ya sudah, bagi yang mengerti silakan, tapi aku tidak mengerti tulisannya apa. Nah ini ada naga, aku juga tidak mengerti apa tulisannya guys, tapi ya sudahlah. Nah seperti ini tampak depannya. Nah ini terdapat berbagai macam foto-foto lama ya guys, foto-foto Soekarno, foto-foto ya lebih banyak dominan foto-foto Soekarno. Nah kita bisa lihat di dalam Gimana Pak kacanya kesan pun. dan kesan mengunjungi rumah Soekarno? Udah 3 kali. 3 kali. Oh, berarti sudah Hafal. hafal. Kesan dan kesannya seperti apa untuk pertama kali datang ke sini, Pak? Beda ya. Berkesan banget baru. Pas pertama kali kesini Heeh, kelihatan aslinya. aslinya. Kelihatan aslinya bersih, adem. Nah guys, aku tuh kesininya bareng atasan aku, jadi kita mampir sebentar ke rumah proklamasi ini, ya menyelam minum air ya, sambil bekerja sambil Nah, mampir bentar untuk bersinggah, beda auranya mengetahui tuh di apa samping isi sejarah panca dari itu. proklamasi ini guys. Nah, Foto aja itu. iya. Nah, Tapi kalau di sana sendiri rumah jadi dari sejarah gitu proklamasi kali. ini ternyata sungguh luar Iya, biasa merinding saya. guys. Kita tuh Maaf ya, nunggu. sebagai generasi muda harusnya mengetahui jejak-jejak proklamasi itu dibuatnya seperti apa, di mana, di tempat mana. Nah ini guys, aku melihatkan beberapa tempat di mana kamar ini pernah ditinggali oleh Soekarno. Nah ini guys foto-fotonya, terdapat beberapa macam foto. Nah kita bisa lihat kan, begitu banyak orang yang berapresiasikan atau ingin mengabadikan momen-momen di mana rumah ini pernah ditempati oleh Soekarno dan Hatta guys. Hai guys, gimana videonya? Menarik bukan? Nah, seperti itu dalamnya rumah isi Soekarno zaman dulu. Nah, ini tuh pernah disinggahi oleh dia. Nah, ini tuh awal pintu depan masuknya. Seperti ini. Nah, cukup sekian untuk video aku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye. Kembali lagi nanti di channel aku selanjutnya. Tetap di ETV.